Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Rocky terkuat setelah masa keemasan bajak laut Goldie Roger part pertama. Seperti yang kita ketahui, sebelum era saat ini, masa keemasan bajak laut sudah terjadi sekitar 20 tahun lalu, sesaat setelah Goldie Roger dieksekusi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari novel Ace, terungkap bahwa ada beberapa Rocky di masa itu yang sangat kuat dan tentu diperhitungkan namanya di lautan. Mereka menjelma menjadi sosok tangguh dan ada juga yang sudah memiliki nama besar di lautan hingga saat ini. Hal ini tentu menarik, mengingat kita telah melihat bagaimana generasi terburuk sekarang ini yang juga dikenal sebagai 11 supernova berubah menjadi kekuatan besar dalam era bajak laut. Nah, untuk itu Anime Zone akan membahas 10 Rocky atau bajak laut pendatang baru terkuat di era bajak laut setelah Roger dieksekusi. Namun perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah teori dan opini berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Don Quixote Doflamingo. Don Quixote Doflamingo adalah kapten atau pemimpin dari bajak laut Don Quixote. Ia merupakan mantan Shichibukai dan salah satu anggota Shichibukai terkuat sebelum jabatannya dicopot oleh pemerintah dunia. Ia memanfaatkan posisinya sebagai Shichibukai dengan menjadi broker di dunia bawah. Namanya pun sangat terkenal dan salah satu broker paling berpengaruh yang menjual senjata-senjata ilegal ke negara-negara yang berperang. Bahkan ia sempat memperdagangkan buah iblis buatan, yaitu Smile kepada Yonko Kaido. Selain itu, ia juga merupakan keturunan bangsawan dari kaum naga langit dengan keluarga Don Quixote. Saat ini, ia berusia 41 tahun setelah time skip. Ia diketahui memakan buah iblis itu Nomi tipe Paramecia yang memberikannya kemampuan untuk menghasilkan dan memanipulasi benang sesuka hatinya. Dengan buah iblisnya tersebut, ia bisa melakukan banyak hal, termasuk memanipulasi orang seperti boneka, memotong target, hingga melayang di udara dengan memanfaatkan benang sebagai pijakannya. Benang yang dihasilkan dari kekuatannya tersebut sangat tipis dan beberapa kasus hingga tidak terlihat. Hal itu memungkinkan target untuk tidak memperhatikan dan menghindari serangan Doflamingo itu. Ia sering menggunakan jurus parasit untuk memasak anak buahnya bertarung dan saling membunuh satu sama lain. Di sisi lain, ia dengan santai duduk dan mulai memperhatikan mereka saling membunuh. Ia terlihat sangat mungkin untuk memotong benda atau bagian tubuh manusia. Hal itu diperlihatkan ketika ia dengan sadis memotong kaki dari Little Oars Junior ketika perang Marineford. Ia juga merupakan salah satu karakter di One Piece yang mampu memanfaatkan buah iblisnya dengan sangat baik. Hingga akhirnya ia mampu membangkitkan awakening dari buah iblis itu Nomi miliknya. Hal itu memungkinkan dirinya untuk merubah objek di sekitarnya menjadi benang dan mulai menyerang musuhnya. Kemampuannya itu diperlihatkan ketika ia bertarung melawan Luffy, yang pada saat itu sudah berhasil menekan Doflamingo dengan teknik Gear 4 miliknya. Kemudian, Doflamingo juga merupakan salah satu dari sedikit orang di dunia yang mampu menggunakan ketiga jenis haki dengan baik. Atas dasar itu, tak heran jika ia termasuk ke dalam Rocky terkuat sebelum era saat ini. Charlotte Katakuri. Charlotte Katakuri merupakan putra kedua dari Big Mom dan orang terkuat di antara 3 komandan manis bajak laut Big Mom. Bahkan bisa dikatakan ia merupakan orang terkuat kedua setelah Big Mom di kelompok tersebut. Di usianya yang masih kanak-kanak, ia dikatakan sebagai monster oleh anak-anak lain, bahkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Saat ini, ia sudah berusia 48 tahun dan memiliki nilai buronan lebih dari 1 miliar. Sama seperti Doflamingo, ia juga termasuk salah satu dari sedikit orang di lautan yang dapat menggunakan ketiga jenis haki. Ia mampu menggunakan Bushoku Haki dengan baik, bahkan kemampuannya tersebut lebih kuat dibandingkan Luffy yang sudah berlatih selama 2 tahun. Namun yang menjadi senjata utama Katakuri adalah Kenbunsoku Haki tingkat tinggi yang bahkan bisa melihat sedikit ke masa depan, sehingga ia dapat memprediksi beberapa serangan yang akan dilancarkan oleh musuh. Kemampuan ini jelas sangat merepotkan. Luffy sendiri sudah mengakui bahwa Kenbunsoku Haki Katakuri jauh lebih berbahaya dibandingkan kekuatan lainnya. Pemakan buah iblis tipe Paramecia spesial Mochi Mochi Nomi ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa serta memiliki kecepatan di atas rata-rata. Selain itu, buah iblis miliknya juga sangat merepotkan.
di mana ia mampu memanipulasi tubuhnya untuk berubah menjadi kue mochi yang sangat lengket, serta mampu menghasilkan mochi tersebut. Dikatakan sebagai paramecia spesial, dikarenakan sifat dasarnya tersebut mirip seperti pemilik buah iblis Logia. Di sisi lain, ia juga sangat baik dalam menggunakan buah iblisnya, hingga ia mampu membangkitkan awakening buah iblisnya tersebut. Hal itu layaknya Doflamingo. Ia mampu merubah objek di sekitarnya menjadi kue mochi dan meningkatkan jangkauan serangan dirinya. Dengan segala kekuatan serta visi yang sangat baik, maka tak heran jika ia termasuk salah satu Rocky terkuat sebelum era saat ini. Vista. Di urutan ke-8 ada mantan komandan divisi dari bajak laut Whitebird, yaitu Vista. Ia berusia 47 tahun saat ini dan termasuk salah satu orang dengan nama besar di lautan. Ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa karena mampu menahan serangan Dracul Mihawk yang dikenal sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Ia terlihat mampu menangkis serangan dari pedang Yorum Mihawk yang sangat terkenal. Selain itu, ia juga mampu menahan serangan raksasa angkatan laut yang menggunakan kapak. Di sisi lain, ia juga terlihat dengan mudah memotong bola meriam di udara, di mana hanya seorang pendekar pedang yang memiliki keahlian tinggi dalam berpedang yang bisa melakukannya. Vista merupakan pendekar pedang dengan aliran 2 buah pedang dalam bertarung dan sangat ahli dalam menggunakannya. Ia bahkan mendapatkan pengakuan dari Mihawk karena keahliannya tersebut. Beberapa kali ia berhasil menahan tebasan kuat dari Mihawk yang mengarah padanya, yang bahkan tebasan tersebut terbilang cukup kuat untuk membelah sebuah kapal perang. Memang sejauh ini masih belum banyak informasi yang bisa didapatkan dari Vista, namun kami rasa nama besar dirinya selama berada di bawah bendera kekuasaan Whitebird membuatnya menjadi salah satu Rocky terkuat di era sebelumnya. Daimon Jozu. Daimon Jozu merupakan mantan komandan divisi bajak laut Whitebird sebelum akhirnya mereka bubar akibat pemimpin mereka yang tewas dalam pertempuran. Dia merupakan salah satu karakter kuat di One Piece dan juga memiliki salah satu buah iblis paramecia terkuat, yaitu Kira-Kira no Mi, yang memungkinkan dirinya untuk berubah menjadi manusia berlian. Seperti diketahui, dalam dunia nyata disebut-sebut berlian merupakan material terkuat di dunia. Hal itu mungkin juga akan berlaku di dunia One Piece, di mana tubuh Jozu sangat kuat ketika berubah menjadi berlian. Hal itu dibuktikan ketika ia melempar serangan mematikan dari Mihawk hanya dengan tangan kosong. Meskipun tubuhnya sangat besar, namun pergerakan serta refleksnya memiliki kecepatan yang luar biasa. Kecepatan tersebut juga dikombinasikan dengan Bususuku Haki yang sudah pasti sangat berbahaya ketika melawan pengguna Logia seperti 3 admiral di Marineford. Buah iblis Jozu memberikannya kemampuan untuk meningkatkan ofensif dan defensifnya dengan sama baiknya, sehingga serangan fisik yang sudah kuat serta digabungkan dengan kepadatan tubuh berliannya akan membuat serangannya lebih mematikan. Dengan segala kemampuan dirinya tersebut, serta pengalaman yang sudah mumpuni di seluruh lautan, maka tak heran jika ia merupakan salah satu Rocky terkuat ketika era bajak laut baru saja dimulai. Lucky Row. Lucky Row merupakan salah satu anggota inti dari kelompok bajak laut rambut merah yang dipimpin oleh Shanks no Jeki. Dia adalah orang pertama yang diperlihatkan membunuh seseorang baik itu di anime maupun di manga One Piece. Ia menembak kepala seorang bandik gunung dari jarak yang sangat dekat. Saat itu, salah satu anak buah Higuma menodongkan pistol ke kepala Shanks. Kemudian, Shanks memperingatkannya untuk berhati-hati dalam menggunakan senjata. Lalu secara tiba-tiba, Lucky Row muncul dan tanpa basa-basi langsung menembaknya. Memiliki perawakan yang gemuk dan gempal ternyata tak membuatnya memiliki pergerakan yang lamban. Justru beredar kabar bahwa ia merupakan salah satu orang tercepat di One Piece tanpa memakan buah iblis. Hal itu bisa terjadi dikarenakan mungkin Oda Sensei terinspirasi dari tokoh fiksi Lucky Luke, seorang koboi yang mampu menembak lebih cepat dari bayangannya itu sendiri. Di sisi lain, kelompok bajak laut rambut merah juga terkenal karena mereka memiliki pertahanan kuat atau tidak tertembus. Angkatan Laut mengatakan mereka tak memiliki celah untuk diserang, dikarenakan setiap anggota memiliki kekuatan yang hampir setara. Hal itu tentu saja juga berlaku bagi Lucky Row, di mana kita sudah sedikit banyaknya mengetahui bahwa sang kapten adalah seorang petarung yang hebat dan juga seorang master haki. Bisa jadi Lucky Row juga menguasai Bususuku Haki serta Kin Bunsoku Haki tingkat tinggi. Atas dasar itulah, besar kemungkinan kecepatan yang dimilikinya berasal dari haki tingkat tinggi yang sudah dikuasai. Jika itu benar, maka dia adalah sosok yang pantas untuk berada dalam jajaran Rocky terkuat setelah Iron Roger.
Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang urutan 10 Rocky terkuat di generasi setelah bajak laut Roger part 1. Namun perlu diingat, daftar yang kami sebutkan hanyalah sebuah teori dan opini pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.